Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami. Dan kali ini kita akan membahas materi menarik tentang dasar-dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ibu Nadia Jayanti, Ibu Novita Rahmawati, Ibu Rani Julia Pratiwi, dan Ibu Tuti Haryati. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas elemen 7 terkait sistem informasi dan komunikasi organisasi. Dengan tujuan pembelajaran menguraikan pengertian sistem informasi manajemen secara mandiri dan bernalar kritis. Di sini Ibu ingin mengajak kalian untuk menjelajahi dunia yang menarik dari sistem informasi. Nah, sebenarnya apa sih sistem informasi itu? Sistem informasi bisa dikatakan sebagai jantung dari operasi modern, menghubungkan teknologi, manusia, dan proses untuk mengelola, menganalisis data secara efisien. Dalam perjalanan ini, kita akan memahami pengertian, fungsi, manfaat, dan komponen-komponen utama sistem informasi manajemen, yang mana mempunyai peran penting pada aspek kehidupan kita, mulai dari bisnis hingga keseharian kita. Tentunya dalam bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis, kita akan bahas terlebih dahulu terkait pengertian sistem informasi manajemen. SIM itu seperti asisten pribadi organisasi yang super canggih. Tugasnya nyediain info-info penting buat pimpinan untuk mengambil keputusan. Sistem informasi manajemen atau SIM merupakan suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi yang tepat waktu dan relevan kepada manajemen untuk mendukung pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengendalian organisasi. SIM menggabungkan teknologi informasi dan komunikasi dengan proses bisnis dan praktik manajemen untuk menghasilkan informasi yang bernilai bagi organisasi. Nah, SIM itu tidak hanya mengolah data saja, tetapi juga untuk informasi dan pengetahuan. Informasi adalah data yang diolah dan dianalisis sehingga memiliki makna dan berguna untuk pengambilan keputusan, sementara pengetahuan adalah informasi yang dikombinasikan dengan pengalaman, keahlian, dan nilai-nilai individu atau organisasi. Kenapa sih SIM itu penting banget dalam suatu organisasi? Yang pertama, karena jago banget bantuin kita untuk mengambil keputusan. Sebuah sistem tentu harus berdasarkan informasi yang relevan dari sumber yang valid. Informasi harus mengandung fakta agar proses pengambilan keputusan berjalan dengan baik. SIM menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh manajer untuk mengambil keputusan yang tepat dan efektif. Yang kedua, SIM juga buat kerjaan lebih cepat dan efisien. Nah, di sini SIM juga dapat mengotomatisasikan tugas-tugas manual yang berulang dan memakan waktu, seperti pemrosesan transaksi, pembuatan laporan, dan komunikasi internal. Otomatisasi tugas-tugas manual memungkinkan karyawan untuk fokus pada pekerjaan yang lebih strategis dan bernilai tambah tinggi, sehingga meningkatkan produktivitas mereka serta dapat membantu organisasi menghemat biaya operasional. Yang ketiga, SIM juga jagoan komunikasi, baik di dalam maupun keluar organisasi. Nah, di sini SIM dapat membantu organisasi berkomunikasi dengan lebih baik secara internal dan eksternal. SIM dapat memfasilitasi komunikasi internal organisasi dengan menyediakan platform untuk berbagi informasi, berkolaborasi, dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Dan hal tersebut tentunya dapat meningkatkan kerjasama tim dan koordinasi antar departemen di dalam organisasi. Yang keempat, tentunya membuat organisasi makin jago dalam bersaing. SIM dapat membantu organisasi mendapatkan informasi tentang pasar, pesaing, dan tren industri, sehingga memungkinkan organisasi untuk mengembangkan strategi yang tepat untuk memenangkan persaingan. Hal tersebut membantu organisasi mengembangkan produk dan layanan baru yang lebih inovatif dengan menyediakan informasi tentang kebutuhan pelanggan dan tren pasar. Yang terakhir, layanan ke masyarakat jadi makin keren. SIM dapat meningkatkan akses informasi bagi masyarakat dengan menyediakan platform untuk mengakses informasi publik secara mudah dan cepat. Hal tersebut dapat membantu dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menyediakan platform untuk mengelola dan memantau pelayanan publik. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai apa sih untungnya kita menggunakan SIM. Yang pertama, tentunya sumber daya manusia jadi makin jago dan terorganisir. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga dalam sistem unit kerja dapat lebih sistematif dan terorganisasi. Investasi teknologi jadi nggak sia-sia. Organisasi dapat memaksimalkan manfaat dari investasi dengan cara melihat dan mengidentifikasi apakah sistem informasi berfungsi dengan semestinya atau tidak. Bisa pantau kinerja bisnis kayak main game dan ada skor levelnya. Di sini manajer dapat membandingkan hasil kinerja yang telah direncanakan serta dapat menganalisis kelemahan
kelemahan, serta kekuatan dalam kinerja dalam rencana bisnis. Tentunya dengan menggunakan SIM, alur kerja jadi lebih rapi. Perusahaan dapat mendorong proses peningkatan alur kerja sehingga menghasilkan penyelarasan terhadap proses bisnis yang lebih baik dengan kebutuhan setiap pelanggan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai siapa saja sih yang terlibat di dalam SIM. Kenalin, ini dia 5 sekawan dari SIM. Yang pertama itu ada manusia, itu otaknya SIM. Orang-orang yang terlibat dalam sistem termasuk manajer, staff, dan pengguna. Yang kedua ada data, itu makanannya SIM. Fakta dan angka yang dikumpulkan dan dapat disimpan di dalam sistem. Data juga dapat berupa data internal organisasi seperti data penjualan, data produksi, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada software atau jiwanya SIM. Program komputer yang digunakan untuk memproses data dan menghasilkan informasi. Selanjutnya ada hardware, itu badannya SIM. Komponen fisik seperti komputer dan jaringan yang digunakan untuk menjalankan perangkat lunak. Yang terakhir adalah prosedur, aturan mainnya SIM. Aturan dan langkah-langkah yang digunakan untuk mengoperasikan sistem. Lalu apa saja sih contoh penerapan SIM dalam kehidupan kita sehari-hari? Contohnya di toko online, kita bisa mengatur stok agar barang itu tidak kehabisan atau kebanyakan. Contoh penerapan SIM di rumah sakit juga mengatur jadwal dokter agar pasien tidak menunggu terlalu lama. Dan contoh lainnya mungkin penerapan SIM di bank yang dapat memastikan uang kita aman dan bisa diakses kapan saja. Jadi kesimpulannya anak-anak, sistem informasi manajemen memiliki fungsi yang penting dalam suatu perusahaan. Bahkan penggunaan teknologi yang paling sederhana saja bisa meningkatkan produktivitas dan efisiensi bisnis. Fungsi sistem informasi yaitu kemampuan dalam memberikan informasi yang dibutuhkan agar bisa melaksanakan tugas secara efisien. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah tahu kan materi terkait konsep dasar sistem informasi manajemen? Menarik bukan? Demikian materi pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pembelajaran yang lainnya. Mari kita menjelajahi dunia manajemen perkantoran dan layanan bisnis yang lebih luas. Terima kasih.